Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Rasika dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati di gelombang 103,4 FM Radio Siaran Kapuas Hulu. Ya pendengar setia Rasika, apa kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga saja dalam kabar yang baik, sehat walafiat dan selalu berbahagia. Ya dan selama kurang lebih 1 jam ke depan nih, edisi spesial Rasika Talk Show menemani Anda tepatnya di hari ini, hari Rabu 27 September 2023. Rasika bersama ini salah satu komunitas memancing ya. Nah, komunitas Ngacars Kapuas Hulu. Sudah ada 3 narasumber kita di studio saat ini. Ada Bang Hendro Wibowo. Selamat pagi Bang. Pagi Kak. Selamat pagi. Beliau ini selaku ketua dari Ngacars Kapuas Hulu ya. Dan juga ada Bang Suharsono. Nah, beliau ini pendiri dari Ngacars. Nah, pendiri dari Ngacars Kapuas Hulu. Bagaimana Bang kabarnya di hari ini? Alhamdulillah. Biasanya di dunia mancing lebih dikenal dengan Unggal Suhar gitu. Unggal Suhar. Oke, Bang Unggal Suhar. Selanjutnya ini ada Bang Sahirul Hakim. Nah, selaku anggota dari Ngacars Kapuas Hulu. Nah, pendengar setia Rasika sudah dengar kan suara dari para narasumber kita dan sudah penasaran nih kira-kira apa yang kita bahas? Tentunya tidak jauh dari pembahasan seputar memancing. Nah, pendengar setia Rasika mungkin masih banyak yang belum tahu nih Bang, Ngacars Kapuas Hulu ini apa dan juga kenapa sih komunitas memancing ini disebut dengan Ngacars Kapuas Hulu. Ini mungkin Bang Suharsono, Bang Hendro. Siap. Nah, bisa jelaskan hal tersebut. Jadi awalnya Ngacar itu dari perkumpulan dulu ya, perkumpulan para pemancing. Padahal namanya dulu tuh belum sempat terpikirkan kalau misal namanya itu akan diberi Ngacar ya. Jadi Ngacar itu sebenarnya ada filosofi sendiri. Ada filosofisnya. Ada filosofinya sendiri dan nama Ngacar itu kita ambil dari kebiasaan masyarakat ya. Kebiasaan masyarakat dalam menangkap ikan. Jadi kalimat tersebut lah, kata tersebut yang kita ambil gitu untuk menggunakan dan mengungkapkan komunitas kita gitu, sebagai identitas kita gitu. Ya mungkin pendiri kita Bung Unggal Suhar mungkin lebih bisa menjelaskan ya untuk secara detailnya lah ya. Karena beliau lah yang lebih dulu memulai. Ya, lebih dulu memulai gitu. Memulai dari komunitas Ngacars Kapuas Hulu ini ya Bang ya. Nah, berdirinya sejak tahun berapa nih Bang? Untuk Ngacars Kapuas Hulu berdiri di tahun 2018 itu resminya kita daftarkan ke bagian hukum di 2018. Sebelumnya kita masih berbentuk komunitas biasa. Ngacars Kapuas Hulu didirikan sebelum Ngacar itu muncul, memang udah ada namanya dulu. Cuman menggunakan bahasa Inggris, Ricket Snakehead dulu ketika mau daftar ke notaris itu tidak boleh menggunakan bahasa asing. Jadi bahasa yang lebih dikenal ya bro ya. Bahasa luar itu nggak boleh dipakai kecuali ada anggota dari luar gitu kan. Jadi kami berpikir hampir 1 bulan untuk mencari nama yang tepat untuk bisa dikenal di masyarakat dan bisa menjangkau semua gitu. Selesai ngetrip kemarin, beberapa tahun yang lalu selesai ngetrip, dapat ide karena dari masyarakat juga. Karena kita mancing itu sering disebut dengan ngacar. Orang-orang di seputaran danau, seputaran arus deras, dia nggak ngerti yang namanya casting. Dia lebih banyak membilang kita sebagai orang yang suka ngacar. Suka ngacar? Ya, ngacar itu adalah kata tradisional untuk teknik mancing. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih ke trolling. Itu di bahasa daerah kita rupanya kearifan lokal kita ini luar biasa kaya gitu kan. Ada ngacar, ada ngunsai, ada macam-macam nama di setiap daerah. Dan beranjak dari itu kita teman-teman berpikir kenapa kita nggak pakai bahasa ngacar. Kita bisa lebih dikenal, bisa dekat dengan masyarakat. Dan ketika kita nyebut ngacar, masyarakat oh ini loh kegiatan mereka mancing gitu. Berarti ngacar itu mancing. Iya, mancing dengan teknik. Kalau di dalam dunia mancing itu tekniknya trolling.
trolling. Iya. Ya, itulah ngacar. Iya. Awal mula disebut Awal mula. komunitas ini ialah Iya. ngacar. Sebelumnya namanya apa? Oh, tadi Iya. pakai menggunakan bahasa Bahasa asing itu Inggris, tadi iya. ya. Nah, lalu diganti dengan Jadi ngacar. Resminya di 2018. 18. Oke, berapa anggota nih, Bang? Banyak ya, Kita Bro. Banyak sekali. Banyak. Anggota kita berada di seluruh kecamatan yang seputaran tempat mancing itu ada semua, Kak. Untuk seperti Sentarum di situ ada Lanjak, kemudian ada di Majang, kemudian ada di Jongkong, kemudian Pangau di arah Jongkong. Seputaran danau itu rata-rata di kecamatannya punya anggota. Kemudian di pusat seperti Kapuas Hulu itu di Sibau. Ini kita sebagai pengurus Ya. inti aja di sini. Anggotanya banyak bertebaran di beberapa kecamatan, terutama di spotnya. Ya, jadi ngacar anggotanya itu ya, seperti yang dikatakan Bung Unggal, memang tidak hanya terletak di Kapuas Hulu gitu, Mbak. Jadi memang keanggotaan kita itu terletak di mana aja gitu, terutama ya di kecamatan kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, ya, termasuk yang ada di Lanja, yang ada di Bunut, yang ada di Jongkong, yang ada di Suhait, yang jelas ya seputaran Kapuas Hulu. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa teman kita juga ada yang berada di luar Kapuas Hulu, seperti di Singkawang, di Pontianak gitu, Mbak. Jadi memang ya kita ngacar ini welcome ya, Bro ya. Ya kita ini welcome gitu. Untuk siapa aja yang mau masuk, asalkan visi misinya itu sama dengan kita, ya kita welcome gitu, dengan mereka. Jadi yang memiliki hobi yang sama Iya. ya. Menambahkan juga Bung Hendro, kita juga ada beberapa anggota yang memang berada posisinya di luar negeri, gitu Iya. kan. Karena terkait pekerjaan juga, Iya, betul. aktivitas mancing juga di luar negeri, Iya. seperti Malaysia, Singapura, Iya. kemudian kemarin ada juga yang dari Jepang. Iya. Nah, itu lebih ke friend lah gitu, dan satu visi satu misi. Gitu. Untuk menyalurkan hobi memancing ini ya. Oke. Nah, tadi telah kita bahas mengenai komunitas ngacar ini berdiri sejak tahun berapa, dan juga untuk nama ngacars ini ternyata ada filosofinya dari sebutan orang Kabupaten Kapuas Hulu ya. Untuk kata ngacars ini, dan juga berapa anggota ternyata lumayan banyak juga dari Kabupaten Kapuas Hulu dan juga dari luar. Iya, dari luar. Nah, selanjutnya nih kita mau membahas untuk ngacars, apakah ada kegiatan rutin nih, Bang, yang dilaksanakan, apakah itu seminggu sekali atau sebulan sekali ataupun di tanggal-tanggal tertentu. Ini silakan, apakah Unggal Suhar atau Pak Ketua kita? Kalau untuk kegiatan rutin kita memang selalu mengagendakan, cuman untuk waktu itu tidak bisa seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa sebulan sekali, tidak ada seminggu sekali, karena agenda itu kan memang yang kita lakukan itu agenda besar. Jadi memang perlu perencanaan dari segala sisi lah ya. Dari segala sisi dan segala macam. Tapi kalau misal agenda kita ke depan tuh kita memang ada. Jadi kita memang mau melaksanakan event mancing ya, event mancing yang memang wacananya itu Sekalbar. Ya, cuman memang kita nih masih menunggu menunggu waktu, kita masih menunggu Bro ya, persiapan yang matang lah gitu. Jangan nanti pada saat pelaksanaan tiba-tiba terjadi kekurangan, itu kan juga akan menjadi polemik tuh kita juga kan gitu. Yang jelas ngacars Kapuas Hulu, kalau untuk event-event terdahulu memang sudah kita laksanakan, dan banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita lakukan. Jadi tidak hanya kegiatan yang sifatnya hobi mancing kan, tidak hanya sebatas itu gitu, tapi kegiatan-kegiatan sosial juga kita lakukan gitu, Bang. Juga dilakukan kegiatan dilakukan sekali. Nah, Bang, untuk memancing ini nih, kita alih dengan bahasa memancingnya. Mungkin masyarakat Kapuas Hulu ataupun kita masih bingung nih, apakah kegiatan memancing ini termasuk olahraga ataupun hanya kegiatan atau aktivitas fisik saja nih? Mungkin Bang Unggal bisa jelaskan. Gini, jadi dunia mancing itu luas. Mancing itu adalah sesuatu aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan alat. Jadi dunia mancing itu memiliki banyak genrenya gitu. Ya, seperti kita genrenya casting, ada juga bottom fishing, ada juga micro fishing, ada juga fly fishing. Tentunya penikmat-penikmat ini menyesuaikan tempat di mana dia tinggal.
Nah, untuk di Kapuas Hulu kita tidak berdekatan dengan laut, jauh dari laut. Tentunya kita tidak bisa main jigging, tidak bisa main popping. Ya, yang di Kapuas Hulu ini lebih banyak pemancing itu bottom fishing atau lebih dikenal itu dengan pemain dasaran, mancing dasaran. Nah, itu olahraga casting, ya kita bisa katakan olahraga karena tidak hanya duduk umpan dipasang, selesai urusan nunggu ikan makan. Kalau casting tidak, konsepnya tidak seperti itu. Dia lebih menjemput ikan menggunakan lemparan, tarik, kemudian lempar lagi, tarik lagi. Nah, itu lebih menguras tenaga juga. Apalagi kalau ikan yang nangkap padahal ikan yang ukurannya cukup besar ya. Di situlah sportnya dapat gitu. Nah, dan bahkan teman-teman yang mempunyai berat badan itu bisa turun ketika sering intens castingnya gitu. Kemudian di dunia casting tidak hanya berbicara tentang hasil ikan, dia juga bicara olahraga di sana, berbicara tentang wisata mancing. Kemudian dia berbicara tentang apa aja selain wisata kemarin ya, ada edukasi juga. Edukasinya juga. Nah, itu. Jadi dunia casting ini menurut saya pribadi sangat-sangat menarik sekali. Nah, ada sport fishingnya, ada ekoturismnya juga di sana terletak. Kita bisa menikmati suasana alam, bisa mendapat hasil ikan juga, kita bisa dapat olahraganya juga. Seperti itu, Kakak. Ya, kalau dulu memang itu Kak, apa ya? Dulu mancing itu memang kita nih mencari hasil dulu tapi dengan perkembangan dunia memancing saat ini ya, jadi sekarang apa ibaratnya ya, pola pikir atau mindset kita, jadi tidak hanya sekarang kita datang ke sebuah tempat, kita mancing, hasil kita bawa pulang tuh sekarang enggak. Jadi sekarang lebih ke seperti yang disampaikan tadi, kita untuk olahraga. Bahkan itu ada menjadi lifestyle kita gitu. Jadi udah menjadi gaya hidup kita gitu. Kalau nggak mancing nggak asik gitu. Kalau nggak mancing nggak asik. Kalau nggak mancing nggak asik gitu. Luar biasa sekali ya, Bang ya. Iya. Dan kita informasikan nih pendengar setia Rasika ya Bang, bahwa kita akan buka line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan aja di 085821790209. Silakan aja nih untuk yang mau tanya-tanya ke komunitas ngacar Kapuas Hulu. Dan sudah ada yang bergabung nih Bang, langsung aja kita angkat teleponnya dan bisa dijawab oleh ketiga narasumber kita. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana ya? Mbak. Oke, silakan Mbak Via. Iya, pagi. Iya, betul. Wow. Iya. Oh ya. Oke. Iya. Wah. Oke, terima kasih nih Mbak Via. Iya, sudah jelas ya, Bang. Nah, terima kasih Mbak Via. Nah, tadi ditanyakan oleh Mbak Via, apakah perempuan boleh untuk gabung dan juga bagaimana nih tipsnya untuk bisa mendapatkan ikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Silakan nih, siapa yang mau menjawab nih? Iya, kalau kita di ngacar ya, kayaknya nggak ada ketentuan ya, Bro ya. Nggak ada ketentuan bahwa yang ikut di kita itu harus cowok atau perempuan tuh nggak ada sih sebenarnya. Jadi kita di sini ya seperti yang saya katakan tadi, kita tuh humble. Jadi kita nih welcome dengan siapa aja yang pengen join dengan kita, pengen gabung gitu kan. Tanpa kita harus membedakan bahwa dia laki-laki atau perempuan. Yang jelas selama tujuan, selama visi misi kita ini sama ya, kita welcome gitu. Jadi bebas kok. Jadi enggak ada persyaratan yang harus inilah itulah untuk bisa gabung di ngacar tuh enggak ada. Enggak ada, yang penting satu misi. Iya, bahkan justru perkembangan lady angler malah lebih ini ya ketimbang cowok angler ya, Bro.
sekarang mungkin dunia mancing itu nggak hanya dinikmati oleh para bapak-bapak ya. Betul. Kalau di daerah Jawa itu ada yang nama komunitas Lady Anglers memang. Iya. Itu perempuan semuanya ya. Kemarin terakhir datang Ibu Puji Astuti. Iya. Ibu Husnul Queen itu dari komunitas Lady Angler, dia sering main ke Kapuas Hulu mancing gitu. Ya luar biasa sekali. Jadi tidak ada syarat-syarat yang khusus. Iya. Nah tadi juga ditanyakan apakah ada nih tipsnya untuk bisa mendapatkan ikan dengan hasil yang cukup banyak nih. Gini. Untuk kakak siapa tadi? Via. Ya. Kakak mau mancing apa dulu? Itu satunya. Ikan itu kan ada predator, ada omnivora, ada karnivora kan gitu. Ada pemakan segalanya, ada pemakan daging gitu kan. Seperti kayak pemakan daging kan ada toman, kemudian jenis-jenis snakehead. Kemudian ada ikan yang omnivora. Kalau omnivora agak sulit menggunakan teknik casting. Lebih baik kita menggunakan teknik dasaran itu. Tapi kalau mau targetnya ikan predator, lebih nyaman pakai teknik casting. Dan tentunya lagi Bung Hendro, carilah tempat mancing yang memang di situ ada ikannya. Iya. Itu pasti kan. Nggak mungkin Harus kita mancingnya di parit pengen dapat ikan yang besar, kan nggak mungkin. Harus menyesuaikan situasi dan kondisi di mana tempat kakak mancing. Misal di Kapuas nih, di Kapuas misal mau mancing ikan baung, berarti kakak harus pakai teknik dasaran. Susah kalau untuk mau pakai teknik casting, mau pakai teknik yang susah juga gitu kan. Ya jadi kalau sedikit menambahkan, kalau untuk tips ya, untuk tips kayaknya memang harus sabar ya. Iya, harus banyak sabar Iya, harus ya. banyak sabar karena pemancing itu memang harus dituntut sabar gitu kan. Apalagi kalau macam kami di dunia ngacar itu, apalagi ini kan genrenya casting ya, lebih banyak casting ya, lebih dominan casting. Jadi kalau ikan-ikan yang bisa di casting tuh ikan-ikan yang spesifik. Nah, ndak semua ikan bisa di casting tuh, ndak bisa gitu. Tidak semuanya bisa di casting. Memang ada beberapa spesies ikan yang memang harus menggunakan teknik dasaran. Itu ada ya. Makanya kalau misal ditanya tekniknya apa, ya tekniknya sabar gitu. Iya, karena mancing tuh harus sabar. Harus sabar. Kalau emosian itu jangan. Nggak bisa. Itu juga Bung Hendro, untuk piranti, setiap genre itu memiliki piranti yang berbeda-beda kakak. Untuk casting itu dia banyak menggunakan piranti umpan artifisial, banyak umpan tiruan. Dibanding dengan dasaran banyak menggunakan umpan hidup lah ya. Lifetime lah, hidup gitu kan. Nah, itu perbedaannya. Dan biasanya untuk mancing dunia casting itu pirantinya memang tanya dengan orang-orang yang benar-benar paham atau searching in Google. Itu butuh bimbingan juga, butuh tutorial yang menurut saya tekniknya harus latihan dan segala macamnya, itu perlu dipelajari. Tapi kalau untuk dasaran tinggal beli umpan cacing, selesai urusannya. Tapi kalau casting enggak gitu. Butuh teknik. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai teknik-teknik memancing, tentunya banyak nih. Kita mau alih nih bersama Bang Hakim kita. Bang, diam aja nih, Bang, harus keluarin nih pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah Abang terlupakan ya saat memancing. Nah, apakah mendapatkan ikan dengan ukuran yang besar, ataukah pernah mungkin terlungkup dari pelaut saking itu sering lah ya. Sering ya. Oke, gimana nih Bang? Oke, terima kasih. Pengalaman tentunya banyak ya. Kalau dunia mancing itu, terutama dunia casting itu memang banyak pengalaman yang begitu asik ya. Karena kita harus menerjal spot-spot yang ada spotnya danau, ada spot yang air deras. Ini yang seru, kadang lebih serunya deras, yang derasnya seru ya. Kita harus terhempas di batu. Ya, memacu adrenalin ya. Mental juga harus kuat ya. Kemarin terakhir kita mancing casting di wilayah mendalam di Intibat. Itu berapa hari? 4 hari ya, 5 hari. Itu sangat seru. Jadi memang perjuangan yang begitu asik bagi kami ya, tantangan yang asik. Sehingga pengalaman itu yang menurut saya yang tidak semua orang yang dapat. Itu momen itu memang mahal bagi para angler itu.
Nah, kemudian kalau pengalaman tentang dunia casting strike ikan yang babon atau ikan besar, ikan kecil itu memang kalau saya dulu pernah di Samus, ikan terbesar saya, kalau saya pribadi rekor saya hanya 5 kilo lebih waktu itu. Lumayan bagi saya menantang adrenalin saya untuk gimana Menarik, menghajar ikan itu sampai-sampai hook atau mata pancing di lure itu lepas. Untung-untung aja kan tuh bisa landing ke perahu kan. Itu pengalaman baru. Kemudian ada pengalaman lain, kita pernah juga hampir karam ya. Juga pernah mau kena adat ya. Juga pernah Jadi banyak hal-hal yang ditemui di lapangan. Itu salah satu pengalaman yang tentunya ada cerita-cerita yang akan dilupakan, yang asik. Itulah tantangan seorang angler, para pemancing casting yang memang itu yang dicari sebenarnya. Dan strike itu tidak semua orang bisa. Bahkan kita pernah mancing 1 hari malah nggak dapat udah. Kalau boncos itu biasa ya. Iya, Bang, mocel ya. Itu istilah kalau nggak dapat tuh boncos. Apalagi mocel, kalau ada mocel bahasanya lepas. Ya. Gitu. Jadi ada istilah-istilah tertentu. Di dunia mancing itu ada bahasa yang memang familiar dan hanya angler yang paham lah, yang paham itu. ya. Jadi gini Kak, untuk pengalaman mancing yang memang seru menurut para anggota kami, dan banyak memang wisatawan ingin merasakan sensasi yang sama, itu banyak main di perairan arus deras. Arus deras. Ya, arus deras itu seperti Sibau, kemudian Mendalam, Sadap, dan yang paling ekstrim itu di Hulu Kapuas. Jadi ada levelnya itu Kak. Level arusnya itu ada. Kalau level yang paling middle kan di Benua Sadap. Di Benua Sadap. Naik sedikit ke Sibau. Ekstrim masuk Mendalam. Ekstra ekstrim masuk kita ke Sungai Kapuas ya. Sungai Kapuas Hulu Peruluan. Kemarin kita karam. Dan sempat karam. Kita hanya memikirkan keselamatan. Jadi semua aset kita di dalam boot, termasuk pancing, perahu hilang. Dan semuanya kita tinggalkan di tempat daripada nyawa yang melayang. Itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Butuh keberanian untuk angler bisa mencapai sebuah tujuan destinasi, bukannya menakut-nakuti, cuman di situ memang begitulah kondisinya. Harus satu, siap mental, kedua siap juga kesehatan juga, betul. Kemudian budgeting itu harus benar-benar dipikirkan. Biasanya kami untuk mempersiapkan perjalanan kayak gini butuh waktu untuk memplanning semua dengan sempurna. Itu pun kadang-kadang masih di luar pada rencana. Harus nabung dulu juga Bisa saja di di spot bisa nambah hari karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kita harus pulang, bertahan dulu. Itu harus benar-benar diperhitungkan juga cuaca. Dan masalah hasil itu relatif. Dan biasa kita lebih mengasumsikannya itu jackpot atau bonus lah dari atau rezeki yang tertinggal itu ya. Kita lebih ke petualangannya sih. Rezeki yang tertinggal. Tapi kalau masalah hasil, kalau mau cari hasil lebih bagus ke perairan danau seperti Sentarum, Sentarum lah ya. Hamparan Sentarum. Paling banyak Kapuas Hulu ini kan beruntungnya kita tinggal di Kapuas Hulu, kita dikelilingi oleh perairan sungai dan danau dan dilindungi oleh Taman Nasional. Nah, inilah yang membuat tempat-tempat kita ini masih terjaga ekosistemnya. Betul. Tapi walaupun begitu, jangan over juga. Kita perlu mempelajari kaidah-kaidahnya juga. Betul. Bagaimana sih? Tidak boleh sembarangan. Biar kita nih nggak over. Gimana sih? Stop dong illegal fishingnya. Kan gitu. Nggak mungkin kita main di Taman Nasional kita hanya trum, kan nggak mungkin. Kan gaya mancingnya kan. Kemudian nggak mungkin juga kita meracun ikan. Ikutlah aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah kita Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian ikutlah aturan-aturan adat yang sudah dibuat oleh masyarakat adat Kapuas Hulu gitu kan. Jadi supaya kita bisa
relate atau bisa masuk ke semua lini atau tempat kawasan-kawasan yang ingin kita kunjungi. Nah, seperti itu, Kakak. untuk lokasi favorit nih para pemancing, kira-kira di mana nih Bang? Dan juga tadi sempat disebutkan mengenai adat ya. Iya. Apakah ada lokasi yang memang dilindungi oleh masyarakatnya secara Iya. adat, dan juga untuk pemerintah juga melindungi karena Iya. mungkin menjaga ekosistem ya. Iya. Adakah tempat-tempat memancing yang mungkin dilarang Iya. dimasuki Iya. oleh para pemancing? Kalau itu mungkin Ya. Empangau salah satu kali ya. Ya, Mungkin yang Bang Hakim dilarang lah. ya. Bang Hakim gimana tuh Bang Hakim? Kalau gimana, Bang? di Empangau itu ada namanya Danau Lindung. Di situ memang itu sebenarnya ceritanya gini. Itu bukan danau sebenarnya, itu awalnya Sungai Kapuas yang Sungai Kapuas, ya, Sungai Kapuas yang putus menjadi danau. Oh, menjadi danau. Ya, ya, sehingga di situ memang setelah dia putus jadi danau, terus banyak spesies ikan yang masuk di situ, termasuk yang menjadi spesies ikan yang dijaga oleh masyarakat itu ikan arwana super red di situ. endemik ya. Endemik di situ. Di sana memang dikenal dengan ikan arwana super red yang alam. Di Kalimantan bukan hanya di Indonesia, cuman hanya di Desa Empangau di Kecamatan Hilir itu yang ada, dan mereka sudah mendapat penghargaan kapal tawar dari presiden waktu itu. Nah, di situ memang salah satu danau yang dipelihara oleh masyarakat yang tidak boleh di casting, dimancing, itu tidak boleh. Bahkan Tidak aktivitas boleh. menangkap ikan ya Pak Ujo ya. Iya, tidak boleh di situ. Sedikit pun tidak boleh Iya, karena tidak memang boleh. menjaga Iya, ekosistemnya. ekosistemnya itu. Kemudian bukan hanya di Empangau, juga ada di tempat-tempat lain yang memang dilarang oleh masyarakat. Bukan berarti dilarang karena apa? Mungkin itu tadi sebagai lumbungnya ikan Iya. yang memang tidak boleh diambil. Bukan hanya sebagai pemancing, tapi nelayan-nelayan di lokal pun tidak boleh. Karena Tidak itu lumbung ikan yang memang sumber ikan yang ada di danau tersebut. Nah, itu yang kami sering sosialisasi ke masyarakat bahwa jaga lumbung-lumbung ikan, karena sebagai pemancing, saya sebagai pemancing bahwa kami tidak mengutamakan hasilnya, tapi bagaimana hobi kami tersalurkan, alam tetap terjaga. Nah, kadang-kadang ada juga sejumlah masyarakat yang memang sengaja melakukan hal-hal yang melanggar melanggar adat di situ, aturan yang di situ. Nah, itu disayangkan kadang-kadang. Jadi sebenarnya yang bisa menjaga alam ekosistem adalah masyarakat setempat. Ya, kalau para pemancing yang dari luar itu hanya mengikuti cara mainnya di masyarakat setempat ini itu. Ya. Jadi sayang sekali ya. menambahkan lagi Pak Ujo, di tempat Kabupaten Kapuas Hulu ini banyak sekali danau lindung ya. Danau lindung yang memang dilindungi, diatur oleh baik desa maupun pemerintah juga pemerintah kita, baik juga di ketua danaunya mempunyai aturan. Jadi perlu untuk diketahui juga ketika musim kemarau kayak saat ini itu ada aturan biasanya di danau itu, ketika kalau bahasa hulunya turus ya, kayak pancang kayu gitu, ketika itu sudah nampak, itu aktivitas di dalam itu dihentikan untuk sementara. Dan biasanya nanti ketika waktunya tepat, masyarakat itu menjala bersama-sama, kemudian ada sistem cabut undinya untuk ini danaunya milik siapa, kemudian beraktivitas di sana beberapa bulan gitu selama kemarau. Itu memang terkadang kita angler yang dari luar kan nggak tahu nih aturan mainnya gini. Nah, saran saya untuk angler-angler luar, baik Pontianak dan sebagaimana dari luar negeri juga, mereka kan nggak tahu hal-hal yang kayak gini. Nah, tugas kita itu saling komunikasi dengan ketua danaunya, kepala desanya. Ini gimana sih aturan sebenarnya? Oh, di sini masuknya pakai income loh, 50.000 misalnya atau 100.000. Nanti di danau, ketika masuk ke danau nanti izin ya sama danaunya, ketua danaunya gitu kan, apakah boleh masuk, apakah masuk dengan menggunakan income atau saat sekarang kondisi airnya bebas aja. Nah, itu yang sering miskomunikasi, sehingga miskomunikasi ini menimbulkan problem-problem yang pada intinya masyarakat itu welcome. Mereka paling suka melihat orang datang. Memang ada beberapa tempat yang memang menutup diri juga. Iya, masih menutup diri dengan kondisi mereka. Maka kami Ngacar itu selalu mendorong kepada terutama Kades ya. Ya, Kades. Kepala desa untuk membentuk
masyarakat sadar pariwisata. Mereka ini punya tempat, potensi alam mereka ini luar biasa, punya potensi wisata, terutama di bidang mancing. Kenapa ini nggak dikembangkan gitu? Sayang Kita sekali. komunikasi dengan dinas pariwisata ya, betul. Bang Ujo. Ini ada anggarannya loh. Bentuk dong, kasihan lah teman-teman kan, bisa nanti bisa menjadi pendapatan baru, kan bisa ngantar pemancing itu kan udah dapat itu juga, dapat income juga. Jadi maksud kita jangan hanya melarang, tapi tempatmu punya potensi, tempatmu dikembangkan dari dunia sektor pariwisata dengan jalan, bentuklah produk masyarakat sadar pariwisata. Bagaimana sih menyadarkan masyarakat pariwisata? Tentu tidak seperti membalik telapak tangan, tidak. Mindset itu memang harus pelan-pelan ya Pak Hendro ya. Nah ini yang banyak kita lihat tempat-tempat kita yang masih belum sadar pariwisata. Nah, ada beberapa tempat ya, memang Pak Hendro yang memang sudah melakukannya seperti daerah Meliau. Meliau itu memang sudah open sekali dengan wisatawan, langsung tidak terkejut lagi mereka dengan orang tourism, dengan orang-orang luar negeri, tidak terkejut lagi dan terstruktur dengan baik itu. Nah dari tempat-tempat yang belum tersentuh baik oleh para NGO ya memang. Nah, kemudian para pemerintah kita, cobalah pemerintah desanya itu cari tahu lah ini produk bisnis apa sih itu. Kelompok sadar pariwisata kan tidak hanya dari sektor mancing aja Kakak. Iya, banyak. Kemudian di tempat mereka juga bisa menikmati suasana alam. Apa sih yang bisa digali selain mancing gitu. Nah, gitu Kakak. Oke, itu untuk pariwisatanya ya. Tadi juga sempat dibahas untuk lokasi-lokasi yang dilarang. Untuk lokasi favorit nih Pak Ketua nih, mungkin bisa jelaskan. Untuk lokasi favorit kalau untuk di arus deras ya, kalau dengan tadi budgeting yang lumayan lah ya, itu Sibau ya Mbak ya. Sibau. Kalau untuk perairan danau kayaknya lebih banyak masuk ke Sentarum dengan Empangau. Nah itu apalagi kan Empangau yang sudah dijelaskan tadi itu punya daerah yang memang sudah dilegalkan pariwisatanya gitu. Ada produk wisnya. Jadi ya yang disampaikan teman kita tadi, kita dengan mancing ini tidak hanya untuk menghidupi kita sendiri, tapi bagaimana kita memajukan UKM yang ada di setempat seperti itulah. Jadi mancing itu maksudnya kita tidak hanya menyalurkan hobi kita, tapi dari hobi kita bisa membantu. Itu bisa masuk ke UMKM juga Kakak. Untuk dunia mancing ini bisa masuk ke UMKM bagi masyarakat. Masyarakat yang pandai membuat umpan biruan ya Pak Jual, itu kan bisa dijual, bisa diproduksi, dan itu maksudnya kita Kak. Kemudian Kapuas Hulu kan dikelilingi oleh dua danau besar ya, Sentarum sama Bunut. Kemudian dikelilingi juga perairan arus deras. Tempat paling favorit para angler itu banyak mainnya ke arus deras. Sisanya biasanya ke danau. Ya, yang memacu adrenalin ya. Dia mencari adrenalin, olahraganya dapat, wisatanya dapat, ikannya dapat. Bahkan mengancam nyawa juga ya bro. Ya, kalau angler profesional biasanya ikan tidak dibawa pulang. Ketika dapat dia rilis kembali untuk bahkan marah mereka kalau kita bawa pulang kalau turis-turis dari luar negeri itu. Nah, jadi hanya itu untuk menyalurkan hobi. Nah biasa kalau untuk yang dikembalikan lagi ke danau atau sungai itu apakah ada ukuran tertentu atau kalau sudah besar baru boleh? Kalau besar apakah boleh dibawa pulang atau bagaimana itu? Apakah ada kalau misalnya masih kecil nih biasa dikembalikan lagi? Untuk sementara ini saya belum lihat aturan ketentuannya ya. Seperti itu. Kalau aturan secara internasional itu ada, memang ada itu ada memang ada berat, ada grade-nya. Ikan timbangan berapa sih yang bisa diambil? Ada memang ada, cuma kita nggak terlalu mendalami hal itu. Selama ini di pengalaman kita di lapangan bahwa ya kalau ukuran kecil biasa kita digaris lagi, tapi yang ukuran sedang yang bisa dikonsumsi ya kita ambil itu aja itu kan. Jadi gini. Di dalam dunia mancing itu kan ada jenis tangkapan, kan? Ada ikan konsumsi, ada ikan hias. Biasanya para pemancing profesional dia menargetkan sebuah ikan. Misal aku nih belum dapat toman nih, aku belum dapat toman, pengen ke Kapuas Hulu, dapat toman, jelek foto buat video rilis. Itu untuk konsumsi konten dan segala macamnya. Ada lagi
yang konsumsinya untuk makan memang. Nah, Jadi itu. makan di tempat Ah, biasanya. Makan di tempat, betul. gitu kan. Ada lagi konsumsinya memang untuk foto, untuk koleksi Banyak pribadi. dokumentasi lah ya. Hanya Konten, ya. aku belum dapat ikan, misalnya ikan beta misalnya kan, itu kan tidak bisa pakai casting, harus menggunakan teknik microfishing dan ikannya segini kecil-kecil jempol, sekelingking gitu kan. Nah itu beda lagi genrenya itu. Nah gitu kan. Nah, telah banyak di pembahasan kita dan lanjut lagi kita membahas lebih dalam lagi mengenai dunia memancing di Kabupaten Kapuas Hulu. Tadi juga sempat Unggal Suhar membahas tentang umpan. Nah, mungkin akan kita bahas nih bersama Bang Hakim, boleh ya, mengenai kira-kira untuk Kabupaten Kapuas Hulu umpan terbaik nih untuk memancing nih kira-kira apa? Apakah tiruan ataukah ada umpan-umpan tertentu? Ya. Oke, terima kasih. Kalau umpan memang banyak variasi ya Pak Unggal ya. Ya, Banyak relatif. variasi, relatif. Jadi kalau dunia casting memang menggunakan umpan buatan. Umpan Ya, buatan. maupun jenisnya minnow, jenisnya umpan-umpan besi ya. Ya, itu Metal. ada umpan aja 2 jenis yang saya tahu, umpan kayu juga ada 3 ya. Umpan minnow itu terbuat dari apa tuh Pak Unggal? Kira-kira? Plastik. Plastik, kemudian kayu dan besi. Ada 3 jenis umpan ini, ada 4 juga ya. Ada yang gaya latek ya. Ada 4 jenis umpan yang sering dipakai para angler ya, semua ketika mancing. Nah, memang selama ini kalau di spot ya sungai arus deras itu menggunakan biasanya kawan-kawan ya, relatifnya menggunakan umpan-umpan minnow. Umpan-umpan minnow ikan, umpan yang berbentuk ikan tapi buatan. Di daerah sungai-sungai deras gitu kan. Nah, kalau daerah danau itu bisa menggunakan umpan-umpan besi. Ya sepertinya sleter, pibrak, temu spinner, apalagi Pak Unggal, umpan-umpan soft, ada lagi yang di daerah danau gitu. Nah, memang punya target sendiri gitu. Kalau daerah hulu sungai, dia targetnya umpan minnow, targetnya ikan-ikan predator gigi ompong kalau bahasa kami. Ya sepertinya ikan maser, terus ikan hampala, terus apa lagi tengadak juga bisa kan? Iya, ada bisa belantau. Belantau, ikan oplosak ya, kayak ikan kenyal. Nah, itu yang biasa didapatkan di daerah hulu sungai. Nah, kalau daerah danau itu predator gigi tajam itu, kayak toman, seperti kerandang, terus peyang, jadi snakehead lah lebih ke situ. Jadi umpannya beda-beda. Biasanya umpan yang di sungai deras bisa dipakai di daerah danau, mayoritasnya. Nah, kalau umpan danau tidak bisa digunakan daerah sungai. Mungkin ada beberapa yang bisa dipakai, cuma nggak banyak. Jadi kalau umpan-umpan itu, nah kemudian umpan-umpan kalau bahasa kami kalau umpan backcasting itu lure. Nah, lure itu memang selama ini kita masih mengandalkan lure dari luar. Ya makanya Ngacar terus mendorong kawan-kawan yang punya kemampuan untuk membuat lure atau umpan, dorong supaya ada produk lokal asli Kapuas Hulu. Nah sekarang ini saya lihat ada namanya Zeus Lure ya, udah mulai beredar di pasaran. Ada banyak lagi sih, bukan hanya Zeus Lure tapi ada yang lain, banyak cuman belum maksimal di beredar di pasaran. Cuma saya lihat pasaran kita Zeus Lure sudah mulai merambah ke daerah-daerah kecamatan. Nah itu memang harus lebih banyak menggunakan lure daerah danau. Jadi Zeus Lure masih memproduk daerah danau ya. Umpan predator snakehead ya. Itu lebih situ, belum merambah ke dunia lure daerah sungai deras. Mungkin itu harapan saya sebagai angler tentunya. Ya supaya lure itu Zeus Lure itu bisa memproduk lure daerah sungai. Memang kita tahu bahwa untuk membuat lure itu bukan hal yang mudah. Tapi itu pertama butuh modal yang kuat, kemudian butuh kreativitas yang cukup berat itu. Kita tahu kondisi seperti itu. Dan itu ya, mudah-mudahan itu bisa berkembang lah. Ya. Menambahkan Pak Ujung. Jadi berbicara tentang umpan ya Bang Hendro ya, kakak juga. Umpan di dunia casting itu
luar biasa. Ya. Ya, mengapa saya katakan luar biasa? Dia punya penikmatnya tersendiri gitu. Iya. Seperti saya penikmat umpan yang memang mengambang di atas gitu Ya. kan. Saya lebih menikmati ikan itu menyambar ikan kelihatan gitu. Ada yang memang angler yang suka melihat tarikan. Biasanya nggak ada Umpan-umpan dalam ya. umpan-umpan di dalam air habis Ya. ya dikatakan underwater, ada yang di top water gitu. Nah, umpan-umpan ini itu sekarang memiliki harga yang lumayan mahal Ya, dan lumayan ya. tidak menjangkau masyarakat yang Kelas bawah ya. menengah ke bawah ya. 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 Kadang-kadang tidak menjangkau itu dan saya lihat semenjak retail kita nih market play kita ini Play, jalan gitu kan, produk-produk Cina nih mengambil itu. Ah, kan sayang kenapa sih orang luar yang bermain itu gitu kan. Yeah. Nah, kita Kapuas Hulu melalui Ngacar kita membantu mendorong untuk teman-teman bisa membuat terutama lulur yang di danau Yeah. seperti buzzbait, double propeller, kemudian inline spinner, Yeah. kemudian spinner bite. Itu kan masih bisa kita buat. Bahan bakunya memang kita beberapa teman juga beli dari luar Yeah. kan. Untuk misalnya Mino itu kan bisa kita buat dari kayu. Kita untuk plastik dan segala macamnya itu mungkin keterbatasan alat, Iya, keterbatasan dana. Tapi Kapuas Hulu ini kan melimpah kayunya. Iya. Kenapa kita enggak pakai kayu itu untuk Iya. buat Mino ini, mau buat umpan-umpan yang dari plastik? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa kita harus Membeli dari beli luar, gitu? Gitu kan? Dan itu kan punya potensi yang luar biasa sekali bagi kita. Bahkan saya pernah mengekspor kayu, satu jenis kayu apa kemarin lupa aku, keluar. Bahkan orang luar beli kayu di sini buat umpan, kita beli lagi. Kan lucu jadinya. Kenapa Iya. kita enggak bikin sendiri gitu kan? Nah, jadi konsumsi kita. Jadi lewat Zuslur ini kita memaksimalkan teman-teman. Yuk kita buat UMKM, yuk kita coba kita pasarkan ini benda, kita daftarkan ini benda di apa kemarin tuh? Di toko-toko mancing Ya, ya. toko-toko mancing. Dan Mancing. alhamdulillah ketika benda ini kita kemas dengan baik, di packaging dengan baik, yang memiliki daya saing juga di pasaran itu kan, dan alhamdulillah jalan gitu. Dan sampai saat ini masih produksi juga teman-teman Iya, kan. semoga Iya. bisa lebih maksimal Iya, ya, gitu kan. Ya, memperkenalkan memang produk. kalau berjualan elur saya lihat memang nggak seperti jualan goreng pisang. Nah, Iya. Ya, dia agak lama dia memang. Ada musim-musim juga. Dia laris musim. Ada musim-musim kemarau ya, itu laris Laris, itu. iya. Tapi kalau musim-musim hujan, nah itu lama itu. Lama ya. Jadi untuk ada waktu-waktu tertentu Iya. umpan itu akan Ya. laku Iya, lebih betul. laris Lebih banyak, ya, laris. lebih laris. Nah, Ali ini bersama Pak Ketua kita nih Pak, untuk memancing. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita bawa nih? Persiapannya, kira-kira selain secara umum tadi budget, nah mungkin alat-alatnya bisa disebutkan nih untuk lebih memaksimalkan kita untuk memancing. Iya, kalau untuk alat persiapan ya, kita berangkat memancing ya sebenarnya sih ndak terlalu spesifik ya bro ya. Iya. Yang pasti kalau kita mau mancing ya bawa alat pancing gitu. Iya ya. Iya itu pasti. Alat pancing, umpan. Alat pancing, umpan, reel, joran dan segala macam. Lalu memang ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya memang perlu perlu dipikirkan juga. Perlu jadi attention kita juga bahwa memang ada pemancing tuh yang tidak bisa berenang. Itu ada. Dan untuk hal-hal yang seperti itu ya memang kita tekankan kalau bisa amankan diri dulu gitu kan. Mulai dari pelampungnya dan segala macam gitu. Tapi kalau misal persiapan untuk hal apa yang harus dibawa pada saat memancing ya jelas alat pancing kita harus bawa. Wajib. Alat pancing kita harus bawa. Lalu kalau misal kita memang menginap di sebuah tempat atau di sebuah spot ya kita memang harus bawa peralatan atau perlengkapan yang untuk melindungi diri kita dari teriknya matahari, dari hujan. Nah, ya tenda, terpal lah itu pasti. Jadi gitu kan. mancing itu juga camping ya. Iya. Camping ya. Camping dia. Iya. Nah mungkin ndak semua orang Kapuas Hulu ya kalau kita bilang ya ndak semua orang Kapuas Hulu tuh bisa menginap di di sebuah tempat yang memanjakan sebuah mata bro ya.
Hanya enggak semua orang bisa gitu kan. Enggak semua orang bisa gitu kan. Nah, dan pemancing memberikan itu semua. Ya, yang seperti yang disampaikan tadi kan, kalau kita mau menuju ke sebuah tempat, kita kan harus punya persiapan, tidak hanya dari segi peralatan tapi juga motorisnya ya. Iya, motorisnya kan. Nah, itu tadi kita juga memajukan UMKM masyarakat dari segi motoris ini, mengantar si tamu tadi ke tempat yang diinginkan gitu lah. Jadi banyak persiapan Kak. Ketika mau mancing persiapan, bagus persiapan yang mental juga, kesehatan, harus sehat juga ya. Kemudian alat-alat pancing seperti para tekel-tekel ya. Dan memang biasanya para angler itu bawa tekel-tekel yang sesuai peranti yang masing-masing lah. Kemudian para umpan, terus juga konsumsi utamakan itu ya. Harus itu konsumsi. Kemudian alat-alat obat itu perlu medikal, itu perlu dibawa. Kemudian tenda. Itu sebenarnya mancing itu kalau dia nginap di sungai maupun di hulu sungai, nggak jauh dari kawan-kawan para camping lah, wisata itulah. Lebih seperti jauh. Itu iya, ya. boleh seperti itu. Jadi begini, biasanya kami ketika pengen mancing gitu kan, yang paling utama adalah briefing dulu sebenarnya. Mau dia tamu luar, mau dia sama-sama kita ngacar, briefing dulu. Kita mau kemana sih? Oh, main arus deras nih. Berapa hari sih? Oh, misalnya 5 hari. Oh, berarti kalau 5 hari yang saya persiapkan konsumsinya segini. Kemudian untuk perlengkapan tidur kita, baju kita segini. Kemudian ada kemungkinan kita ini menemui cuaca ekstrim, misalnya hujan, panas, terik. Berarti kita harus bawa medikal. Nah, kemudian kita mau main kemana nih spotnya? Misalnya main mendalam. Oh, mendalam nih terjal. Untuk keselamatan diri kita bawa life vest, bawa lap jacket, atau paling tidak galon kosong untuk diikat bisa ngapung, alhamdulillah gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam meramu. Kemudian kebutuhan minyak kita berapa? Nah, itu yang lumayan juga ya. Kemudian upah untuk motorisnya berapa, nanti diakumulasikan. Berapa semua budgeting kita yang harus kita keluarkan dalam trip ini gitu kan. Itu tadi untuk persiapannya. Nah, kali ini nih Bang, saya mau bertanya, karena di danau ataupun di sungai itu tentunya tidak hanya ada ikan ya. Nah, ada juga predator-predator seperti buaya, ular. Nah, tipsnya nih untuk kita bisa memilih spot yang aman, dan juga kita tipsnya untuk kita mengetahui bahwa di situ nih ada jejak-jejak mungkin yang khasnya dari buaya ataupun ular nih. Gimana nih Bang? Mungkin salah satu narasumber kita. Kalau pengalaman pribadi kita di beberapa tempat seperti danau ya, yang paling ekstrimnya di danau, terutama Sentarum. Datangilah ke spot yang pernah didatangi teman-teman. Satu, nanti spot itu sendandanya ada aman lah ya. Satu aman, kedua sendanda kita tahu latar belakang spot nih macam mana. Yang mau kita kunjungi ini tempatnya macam mana sih? Pak Uju kan dah sana gitu kan. Nah, jangan pernah mendengar ceritanya. Jangan pernah mencoba-coba mengeksplorasi sebuah spot yang baru menurut para teman-teman itu sendiri. Sendiri, jangan. Bahaya ya. Ajaklah teman atau orang setempat untuk mengeksplor sebuah, misal danau nih. Kita nggak tahu kondisi tempat tuh kan. Tidak ya bawa orang yang mengerti daerah setempat, entah itu masyarakatnya, entah itu kadesnya, nanti kan dapat cerita dari mereka. Oh, ini danaunya punya aura mistis gitu kan. Berarti apa yang harus kita persiapkan? Oh, ini danaunya biasanya kami ketemu buaya kenyulung. Apa yang harus kita persiapkan? Oh, jangan panik, begini ketika ketemu ini. Nah, itu yang mestinya diketahui oleh para angler-angler atau pemancing-pemancing. Jangan pernah ngetrip atau mengeksplorasi sebuah tempat sendirian kalau nggak tahu. Itu pernah kejadian nggak pulang Pak Uju, Sentarum itu kan hutannya kan homogen sama itu kan. Nah, itu mutar-mutar di situ. Nah, alangkah baiknya kalau kita berkomunikasi ketika kita nggak pulang jam segini, apa yang harus kita lakukan, dan jangan pernah sendiri. Itu pesannya, jangan sendiri ke tempat yang baru. Tempat yang baru. Yang pastinya harus utamakan keselamatan. Itu Itu yang wajib utamakan ya. keselamatan. Itu aja Kak.
Nah, tadi mungkin sempat mungkin kalau bertanya dengan kepala desa, apakah di wilayah itu ada buaya? Nah, apakah itu ada tips-tips sendiri nih dari masyarakat adat? Kalau misalnya satu tempat itu, misalnya ada buayanya, nah, apakah ada tips nih dari pemancing juga? Kalau misalnya waktu mancing tiba-tiba nih, biasanya nggak ada buaya, kok tiba-tiba ada buaya? Nah, tipsnya gimana nih, Pak? Kalau selama ini sih, selama ini kita pengalaman, kalau saya ya kawan-kawan lain itu pengalaman kita kalau di spot, selama ini belum pernah sih ketika mancing melihat buaya. Mudah-mudahan nggak pernah ya. Jangan ya, jangan pernah ya. Itu untuk di Kapuas Hulu, Pak Uji. Ya, Kapuas Hulu. Terakhir saya nge-trip di daerah Pontianak. Itu buaya biasa sekali, dan saya melihat teman-teman di sana ketika ketemu buaya, satu, jangan panik. Jangan panik. Dua, jangan diganggu. Itu. Kecuali dia ganggu kita lari. Betul. Karena gini, buaya itu kalau di kita kan ada dua jenis nih, ada buaya kenyulung nih kan, kemudian ada buaya katak ya. Buaya kodok ya. Kodok lah. Nah, itu punya karakteristiknya tersendiri, Pak Uji. Betul. Kalau buaya kenyulung ini tipikalnya nggak pendendam dia. Nggak ingat dia. Dia biasanya yang dikonsumsinya memang ikan gitu, bukan manusia. Beda dengan buaya katak nih. Buaya muara beda lagi. Kalau buaya katak, buaya muara itu tipikalnya pendendam. Jadi jangan sekali-sekali ganggu sarangnya, ganggu telurnya. Kemudian pas dia lagi menghangatkan badannya gitu kan, biasanya kan di tepi-tepi. Jangan diganggu, jangan dihiraukan gitu. Itu pasti akan dikejar ya. Iya, dan dia selalu ingat, biasanya tempel body boot kita itu diingat dia warnanya. Kami kemarin sempat ganti warna, baru tidak diganggu lagi. Nah, artinya kan benda ini kan, hewan ini kan punya sifat pendendam, pengingatnya luar biasa. Kuat ya. Punya insting. Punya insting. Beda lagi kalau ketemu ular nih. Nah, buat teman-teman yang biasa nggak diving ya, nyelam ya. Nyelam di perairan danau, kalau bisa motorisnya lah yang nyelam gitu kan, jangan kitanya gitu. Karena kan ibarat kalau di dalam air kita nggak tahu posisinya. Nah, dan sekali lagi saya tekankan, jangan pernah mancing sendirian di tempat yang baru dan nggak tahu latar belakang spotnya. Itu kan. Itu cukup berbahaya. Bukan cukup berbahaya, sangat berbahaya. Malahan ya. Sesat di hutan tuh menyakitkan juga. Luar biasa ya. Dan yang terakhir nih Pak Ketua nih bisa sampaikan nih harapannya nih untuk komunitas Ngacar Kapuas Hulu. Ya, harapan untuk Ngacar Kapuas Hulu khususnya untuk kita organisasi kita ya lebih solid lah ya. Jadi kekeluargaan itu lebih tetap terjaga ya. Nah, jadi kalau untuk umumnya ya kita memang mengharapkan bahwa masyarakat ini sadar lingkungan. Artinya gini, kan kita ini bergerak di bidang pariwisata. Kalau sebuah tempat itu rusak, artinya wisata juga rusak. Nah, seperti itu. Makanya kita juga mengedukasi, mensosialisasikan tentang illegal fishing, tentang stop destructive fishing gitu, agar pada saat orang datang ke Kapuas Hulu tetap dimanjakan dengan hasil alam yang berlimpah gitu. Karena ya kita tahu bahwa memang Kapuas Hulu itu punya ibaratnya ya, dikelilingi dengan banyak perairan, baik itu sungai maupun danau. Makanya orang tuh tidak segan-segan mengeluarkan biaya sekian datang ke Kapuas Hulu hanya sekedar untuk mancing dan menikmati alam gitu. Jadi memang ya di sini harapan saya khususnya untuk organisasi ya lebih solid, lebih kekeluargaan tetap terjaga. Kalau untuk di luar pada umumnya ya kita pengen mengajarkan masyarakat bahwa illegal fishing dan destructive fishing itu tidak hanya merugikan kita tapi untuk anak cucu kita juga. Betul, tidak hanya sekarang tapi untuk masa depan lagi. Ya, mungkin masih ada nih pesan dari Bang Hakim ataupun dari Unggal Suhar untuk masyarakat kita. Pesan saya untuk masyarakat Kapuas Hulu ya, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata mancing Kapuas Hulu. Ayo kita buat masyarakat kita sadar dengan pariwisata Kapuas Hulu, terutama di bidang mancing. Jangan menutup diri, jangan mengisolir diri, kemudian jangan menutup mata. Ini tempat saya mancing nanti habis loh ikan. Enggak gitu. Ketika benda ini diatur dengan baik, disusun dengan baik, bahkan bisa mendapatkan pendapatan masyarakat di sana. Bisa jadi motoris, bisa jadi juru
pramu wisatanya di sana. betul. Kemudian kita tinggal di tempat mereka, di lanting-lanting mereka, udah pendapatan mereka, belum lagi tukang masaknya, kan gitu. Berarti bisa membuat tur mancing atau tur wisata di sana Iya, ya. Kakak. Jadi harapan kita maupun dia kepala desa maupun dia ketua danau ya Pak Ujo ya, ketua adat. Ayo kita buat masyarakat kita yang punya potensi, buatlah masyarakat kita sadar dengan pariwisata dunia mancing. Mudah-mudahan dengan ini juga kita didukung oleh pemerintah kita. Iya. Pemerintah kita mendukung, apalagi pusat ya Pak Ujo ya. Ini Sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah juga ya Pak Hendro ya. Iya. Kita bisa bikin event didukung juga oleh masyarakat, didukung juga oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu. Itu aja sih harapan Baik. dari saya, Kak. Terima kasih. Bang Uju mungkin. Oke, kalau saya sih harapan besar ya, sama dengan harapan yang disampaikan kawan-kawan tadi, bahwa kalau saya lebih besar harapannya bahwa biar masyarakat tetap selalu menjaga ekosistem alam, karena itu penting bagi masa depan anak cucu lah. Karena saya lihat memang faktor alam kita dari tahun ke tahun berubah. Ada perubahan yang begitu cepat kalau lihat, sehingga ada kesadaran masyarakat untuk sama menjaga ekosistem. Bukan hanya dirugikan di dunia wisatawan, bukan hanya dirugikan hanya sekitar lingkungan, tapi tempat wisata juga dirugikan dan semua sektor dirugikan ketika alam sudah rusak. Betul. Ya, maka alam penting dijaga untuk kepanjangan masa depan anak cucu ke depan. Itu aja, Kak. Oke, baik untuk ketiga narasumber kita nih ya, Pak Ketua Pak Hendro Wibowo, ada juga pendiri dari Ngacars Pak Suhar Sono atau Unggal Suhar dan juga ada Bang Sahirul Hakim selaku anggota dari Ngacars Kabupaten Kapuas Hulu. Kita nantikan nih next time mungkin ada informasi-informasi baru, mungkin lebih dalam lagi teknik untuk memancing. Nah, bisa dihadirkan di Radio Rasika. Ya, mendengar setia Rasika, demikianlah Rasika Talk Show untuk Anda bersama Ngacars Kapuas Hulu, dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Rasika.